Scott Linsche, anak pendeta yang menemukan cahaya Islam. Lebih dari 2 dekade Scott Linsche mencari kebenaran hakiki. Pada akhir pencariannya ia menemukan Islam. Komunikasi intensif dengan Sang Pencipta melalui kewajiban salat 5 waktu menjadi pertimbangan Linsche. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan kisah ini agar bermanfaat. Simak kisahnya sebagai berikut. Selama 2 dekade, Linsche hanya memahami Muslim memiliki karakteristik berperawakan gelap, rambut hitam, berjenggot, menetap di Timur Tengah dan Asia. Seorang Muslim hanya mengenakan pakaian sederhana dan serba tertutup. Saya merasa cukup aneh ketika terbiasa dengan penampilan warga AS yang berambut pirang, bermata biru, beragama Kristen. Namun, umat Islam begitu beragam, kata dia. Semasa remaja, beberapa kali Linsche berpindah tempat tinggal. Di mana ia tinggal, Linsche tidak menemukan keberagaman. Latar belakang keluarga Linsche cukup dengan gereja. Ia sendiri merupakan anak seorang pendeta. Ayah seorang pendeta. Anda bisa bayangkan bagaimana tradisi Kristen mewarnai kehidupan saya. Setiap akhir pekan, saya rutin beribadah di gereja, kenang dia. Linsche dibesarkan dalam pemahaman Yesus sebagai anak Tuhan. Namun, dirinya seolah menolak pemahaman itu. Akan tetapi rasa takut kepada orang tuanya membuat ia harus menerima pemahaman itu. Saya meyakini kisah Yesus itu tidak masuk akal, kata dia. Ia merasa aneh ketika sosok Yesus itu akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan pun muncul, bagaimana orang-orang sebelum kedatangan Yesus? Saya diam-diam mulai mempertanyakan masalah ini, kata dia. Kendati mempertanyakan, Linsche tidak memperlihatkan apa yang ia rasakan kepada orang tuanya. Linsche hanya bisa menahan dalam hati. Di saat bersamaan, orang tuanya terus-menerus meminta anaknya itu menerima kehadiran Yesus. Selama 5 tahun ke depan, Linsche terus berpura-pura. Ia memang hadiri kajian Injil. Namun, ia tidak pernah terpikir mempelajarinya. Lulus SMA, Inich mendapatkan momentum. Ia niatkan diri pada satu hal penting yakni kebebasan mempelajari agama lain. Hal yang pertama dilakukannya, ia pelajari ajaran Katolik Roma. Tapi itu tidak lama. Inich kembali melanjutkan pencariannya. Untuk mempermudah niatannya itu, Linsche mempelajari agama Yahudi. Ia tertarik mendalami bahasa Ibrani. Saat itu, ia belajar bersama seorang rabi. Lagi-lagi, Linsche merasa buntu dengan tradisi Yahudi. Barulah, ia menilik Islam. Pertemuan ini memang tidak sengaja. Saat itu, ia mengambil kelas lembaga dan tradisi Islam. Di kelas itu, ia berinteraksi dengan Muslim. Satu kesan yang ia dapat, Islam mengajarkan kesederhanaan dan rendah hati. Tak lama, ia mulai memberanikan diri mendatangi masjid. Di masjid, Linsche mulai menemukan kecocokan dengan apa yang dipikirkan tentang konsep ketuhanan. Saya tahu ada satu Allah, tapi siapa dia, di mana dia, tanyanya. Memasuki dunia kerja, kecocokan itu berlanjut. Linsche menyimpulkan Islam memiliki dasar keyakinan yang kuat tentang ketuhanan. Islam menyatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu melalui utusannya coba menyampaikan hal tersebut. Islam itu merupakan pedoman hidup manusia. Saat itu, saya mulai tertarik untuk bertanya lebih jauh tentang Islam, kata dia. Suatu waktu, Linsche bertemu dengan pria Muslim bernama Hani. Kepadanya, Linsche banyak bertanya tentang Islam dan Muslim. Oleh Hani, ia diberikan Al-Quran. Ketika membaca, ia merasa terkejut. Al-Quran banyak bercerita tentang Kristen dan Yahudi. Tuhan, apakah engkau menginginkanku bangun pagi dan menyembahmu? Setelah begitu yakin, saya memutuskan mengucapkan syahadat, kata dia. Usai mengucapkan syahadat, Linsche berpikir apa yang akan ia katakan kepada keluarga dan rekan kerjanya.
Itu terjadi selama berbulan-bulan, tapi Linshe berusaha tenang menghadapi masalah tersebut. Saya coba lupakan itu, dengan mulai mendalami ajaran Islam. Di sini saya siap mengambil langkah berikutnya, kenang dia. Pada Januari tahun 2001, Hani mengundang Linshe mengunjungi Islamic Center Fort Collins, Colorado. Berada di sana, Linshe seolah dipanggil melakukan sesuatu. Apa yang ia rasakan coba diutarakan pada Hani. Oleh temannya itu, ia disarankan membaca Al-Quran dan mulai mempelajari tata cara salat. Jujur saya sedikit gugup, kata dia. Tak terasa, setahun sudah Linshe menjadi Muslim. Selama itu, Linshe merasakan kemajuan, kemunduran dan keraguan. Kondisi itu ia coba pahami sebagai satu upaya menjadi Muslim yang kafah. Saya ini manusia biasa, tentu Allah memahami kelemahan saya itu. Yang pasti, dalam hati, saya telah bekerja keras mengikut jalannya, kata dia.